Salam profit untuk semua trader base. Oke, di video kali ini seperti biasa saya akan membahas pair yang sudah dibagikan oleh teman kita di kolom komentar. Tapi hari ini hanya ada satu orang yang membagikan pairnya di kolom komentar. Di video ini juga saya akan membahas mengenai entry follow the trend. Jadi entry ini tanpa base di time frame 4. Kuncinya atau acuannya adalah candle daily di hari sebelumnya. Kita akan bahas untuk pair Euro CAD dulu. Selanjutnya saya akan mengulas atau memberikan gambaran bagaimana cara kita entry follow the trend tanpa base. Entry ini sebenarnya sudah saya bagikan caranya di channel satunya lagi, yaitu di channel Forex Boim. Tapi saya akan coba ulas di video kali ini untuk referensi teman-teman jika market dalam keadaan trending. Karena teknik base ini jika dalam keadaan trending biasanya akan ada banyak base atau banyak setup yang tidak valid. Acuannya sangat simpel. Sekali lagi, karena saya lebih menyukai teknik-teknik trading yang simpel tapi memiliki win rate yang tinggi, jadi saya hanya menggunakan acuan atau teknik yang sangat simpel. Jika mau entry follow the trend tanpa base, acuan kita hanya perlu menggunakan candle daily di hari sebelumnya. Kita akan analisa pair Euro CAD terlebih dahulu. Abang sebelumnya menggunakan base sell di time frame H4 dengan konfirmasi dominant break. Artinya adalah abang menggunakan base sell yang ini adalah base sellnya. Jika kita lihat di sini, jika abang menggunakan base sell di time frame 4, abang merupakan entry atau tipe trader yang entry-nya follow the trend karena di time frame 4 di sini dalam keadaan trend bearish. Biasanya untuk base yang searah dengan trend itu lebih besar atau lebih direspon oleh market daripada base yang dalam keadaan counter trend. Itu terjadi jika emang marketnya dalam keadaan trending. Tapi akan berbeda jika marketnya dalam keadaan sideways seperti ini. Maka biasanya untuk setiap base yang terdapat di market akan selalu direspon oleh market. Jika dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sideways, maka setiap base yang terbentuk atau setiap harga yang masuk ke base itu akan lebih direspon oleh market. Tapi jika marketnya dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan trending, biasanya setiap base yang searah dengan arah market itu lebih direspon oleh market. Kita lihat di sini. Untuk pair Euro CAD di time frame 4, kita menggunakan base sell yang ini, yang hari ini ya. Lalu time frame 1 di sini market terlihat merespon dengan membuat setup sell dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita wajib tahu atau wajib menghafal syarat untuk setup sell dominant break. Saat harga naik, ada candle bull di break minimal oleh 3 candle. Di setup ini candle yang ketiga yang break 1, 2, dan 3. Artinya setup sell dominant break di sini sudah terkonfirmasi. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Letakkan level Fibo 0 di harga terakhir dalam trend. Ini adalah harga terakhirnya yang sentuh base. Dan level Fibo 100 ini di candle bear yang break candle dominan. Saat ini harga turun hampir sampai ke level Fibo 261. Setupnya yang sangat cantik bang, hampir tidak ada drama. Karena jika kita lihat di sini, setiap penurunan atau setiap candle yang terbentuk semuanya adalah candle bear. Artinya di sini kita bisa hold posisi dengan santai. Biasanya jika terbentuk candle bull atau candle berlawanan, kita akan antisipasi. Karena bisa saja jika ini di break oleh 3 candle, artinya setup pembalikan terbentuk dan kita biasanya close posisi. Tapi jika seperti ini, kita bisa relax karena semua candle atau di sini tidak terdapat setup pembalikan CB1 atau dominan, kita bisa hold posisi. Jika hold posisi, kita bisa memindahkan stop loss yang awal dari level Fibo 0 bisa ke level Fibo 50 atau ke level Fibo 100 tergantung dari keikhlasan teman-teman jika harga balik arah atau menghadapi harga balik arah. Jika ingin loss sedikit maka bisa ke BEP ke level Fibo 100, tapi jika kita merisikokan setengah dari risiko awal karena takutnya harga koreksi sampai ke level Fibo 100, kita bisa pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Thank you abang sudah sharing analisa dan entry-nya. Ini sangat menarik sekali untuk pair Euro CAD. Saya tidak trading di pair ini karena saya biasanya trading di pair mayor saja. Tapi
tapi terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya teman-teman bisa sharing analisa atau sharing pair jika terdapat keraguan atau bingung terhadap setup yang terbentuk di pair tersebut. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar sebelum jam 2 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan saya ulas di hari itu juga. Videonya akan saya upload di kisaran jam 4 atau jam 5. Oke, berikutnya saya akan memberikan tips atau trading tanpa base tapi dengan konsep follow the trend, yaitu mengacu pada candle di time frame daily di hari sebelumnya. Sekali lagi ini sudah saya buatkan konsep ini di channel Forex Boim. Untuk teman-teman yang lain jika ingin lebih detail bisa ke sana untuk mengetahui bagaimana penjelasan follow the trend tanpa base. Kita akan cari dulu untuk pairnya. Oke. Kita akan lihat di sini ada pair Euro Jepang Yen. Jika kita lihat pair Euro Jepang Yen untuk hari kemarin, hari Senin. Untuk hari Senin kemarin artinya candle bull ini adalah hari Senin dan candle bull ini adalah hari Jumat. Jika kita lihat di sini, karena kita acuannya adalah candle bull di hari sebelumnya, maka di hari Senin ini kita wajib mencari setup buy yang searah dengan candle bull hari sebelumnya. Kita akan lihat di sini di time frame 1. Konsepnya sama, kita perlu menunggu setup terbentuk. Saat harga turun, kita akan tunggu setup CB1 atau dominan terbentuk. Jika kita lihat di sini, market ini membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu harga turun koreksi sebagai setup full margin dan harga naik kembali. Jika kita gunakan garis Fibonacci, maka akan sama konsepnya untuk penarikannya. Harga tepat naik sampai ke level Fibo 261, setup yang sangat cantik. Ini untuk teman-teman yang lebih suka entry follow the trend tanpa base atau lebih suka entry di market-market yang dalam keadaan trending, karena ini lebih menguntungkan. Jadi kita tidak perlu capek-capek menunggu harga di base. Bagaimana cara win rate-nya? Tergantung. Win rate-nya akan baik jika marketnya dalam keadaan trending, tapi jika marketnya dalam keadaan sideways, ini tidak bisa digunakan karena kita akan dipingpong oleh market. Kita akan lihat di hari ini. Jika lihat di hari ini, kemarin hari Senin, candle sebelumnya adalah candle bull, artinya di hari Selasa kita akan menunggu setup buy yang terbentuk. Ini adalah hari Senin, hari Selasa adalah hari ini. Kita bisa tukar ke time frame 1. Jika kita lihat di sini tidak terbentuk setup. Jika ingin setup terbentuk, artinya market harus break candle bull ini yang merupakan setup CB1. Tapi ini tidak disarankan. Yang saya sarankan adalah setupnya terbentuk sebelum high atau low tertinggi. Jika kita lihat di sini ini adalah high tertingginya, artinya selama penurunan ini tidak terdapat dominan atau CB1. Apakah bisa digunakan? Bisa, tapi tidak disarankan. Yang disarankan adalah setup terbentuk sebelum harga tertinggi jika harga naik, atau harga terendah jika harga turun. Karena ini contohnya harga naik, kita perlu menunggu atau mencari setup yang terbentuk di bawah harga tertinggi sebelumnya. Kita akan cari di sini untuk setup sell. Untuk setup sell kita akan cari setup sell di sini. Jika kita acuannya candle bear ini, ada banyak candle bear di sini. Semuanya mengacu tren dalam keadaan bearish. Kita akan tukar ke time frame 1. Ada setup apa aja yang terbentuk di situ? Oke, dimulai dari hari ini. Jika kita lihat di sini, kita akan kurangin ini dulu biar nggak terlalu gelap. Nah, kita akan mencari setup sell karena kita tahu di candle daily semuanya membentuk sell. Ingat ya, acuannya adalah candle daily hari sebelumnya. Artinya kita akan mencari setup sell di semua setup ini. Ini adalah hari pertama. Karena kita tahu fokusnya adalah mencari setup sell, maka kita abaikan untuk buy. Ini adalah setup buy dominant break, kita abaikan. Kita akan menggunakan setup sell saja. Jadi kita lihat di sini sudah terbentuk setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, harga turun sampai ke level Fibo 161 untuk yang hari ini. Kita akan lihat untuk per hari saja agar ini lebih mudah untuk mencari setup. Dan di sini terbentuk setup full margin, yaitu ada base dalam setup. Saat setup terbentuk, harga langsung koreksi ke base ini yang merupakan setup full margin, jurnal setup full margin. Lalu harga turun sampai ke level Fibo 161. Berikutnya untuk hari berikutnya, karena kita tahu candle daily sebelumnya adalah candle bear, kita akan mencari setup sell CB1 atau dominan lagi. Jika kita lihat di sini,
di sini market membuat setup sell CB1 break lagi. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci lagi, dan harga turun sampai ke level Fibo 161. Tapi di sini market tidak membuat setup full margin. Jika entry tepat di level Fibo 100, maka kita akan hold posisi sampai ke level Fibo 261. Oke, hari berikutnya adalah hari ini. Kita akan mencari setup sell CB1 atau dominan lagi. Jika kita lihat di sini, ini adalah setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Pokoknya setiap hari kita akan mencari setup sell CB1 atau dominan saja. Jika kita acuannya hanya candle daily di hari sebelumnya. Jika kita lihat di sini, harga turun sampai ke level Fibo 161. Di sini harga turun hanya sampai ke level Fibo 161. Untuk hari berikutnya juga sama. Jika kita lihat di sini, market membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya, candle bear ini candle CB1 nya, dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita gunakan garis Fibonacci lagi, harga turun sampai ke level Fibo 261 pada hari itu. Kita acuannya pada hari itu ya, pada hari setup itu terbentuk. Maka jika beda hari akan beda setup lagi. Tapi apakah bisa di hold sampai 261? Bisa saja. Setiap setup bisa kita hold, penting kita memindahkan stop loss dari level Fibo 0 ke level Fibo 50 atau ke BEP. Keuntungan kita entry follow the trend tanpa base dengan acuan candle daily di hari sebelumnya adalah kita akan lebih mudah untuk menunggu harga karena acuannya hanya setup CB1 atau dominan yang searah dengan candle daily sebelumnya, dan win rate lebih bagus dan lebih tinggi. Konsep ini berfungsi saat market dalam keadaan trending, tapi jika market dalam keadaan sideways maka akan sulit mendapatkan peluang. Jadi plus minus ya. Jika menggunakan base di time frame 4 dengan konfirmasi entry di time frame 1, itu bisa digunakan baik dalam keadaan sideways atau dalam keadaan trending. Tapi jika hanya menggunakan konsep tanpa base, hanya menggunakan acuan candle daily di hari sebelumnya, itu hanya berfungsi saat market dalam keadaan trending. Teman-teman bisa melihat atau bisa memilih untuk menggunakan metode yang mana, tapi keduanya bisa digunakan tergantung dari kenyamanan trading teman-teman. Apakah teman-teman merupakan tipe trader follow the trend untuk entry-nya, atau tipe trader yang semua setup bisa masuk. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.